Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lauza Ajila dengan NIM akhir 144. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi untuk cloning mikrotik pada aplikasi VirtualBox. Nah, mikrotik sendiri ini digunakan sebagai router, hotspot, wifi, atau access point. Nah, software yang kita perlukan terdiri dari yang pertama VirtualBox itu sendiri, yang kedua kita memerlukan mikrotik router yang dapat kita download di e-learning yang sudah disediakan. Kita bisa mendownloadnya di sini. Dan juga kita memerlukan Winbox. Untuk Winbox, kita bisa masuk ke laman mikrotik.com, kemudian kita masuk ke software, kemudian kita bisa mendownloadnya di sini. Kita dapat menyesuaikan sesuai spesifikasi laptop kita. Langkah selanjutnya, kita dapat membuka VirtualBox, kemudian kita bisa masuk ke file, tools, lalu network manager. Untuk network manager, kita akan menggunakan yang sudah ada di sini. Kita pastikan DHCP servernya sudah enable. Jika sudah, kita akan masuk ke file, lalu kita akan import appliance, lalu kita akan mengimportkan mikrotik yang sebelumnya sudah kita download. Untuk file mikrotiknya, kita akan ekstrak terlebih dahulu agar terbaca di VirtualBox. Extract all. Jika sudah diekstrak, kita bisa kembali ke VirtualBox, kemudian kita cari file tersebut, file mikrotik yang sudah kita download, ini, kemudian kita pilih mikrotik router OS 6 level 6 ini. Kita open, lalu kita finish. Kemudian di sini akan tertera informasi umum mengenai mikrotik tersebut. Selanjutnya, kita dapat melihat pada settings untuk melihat apakah ini sudah host only. Kita bisa melihat pada sistem untuk melihat base memorinya di sini tersedia 128 MB. Kemudian pada network. Nah, untuk adapter satunya kita memastikannya harus sudah di host only adapter. Nah, fungsi dari host only adapter ini adalah agar kita bisa mengkonfigurasikan mikrotik tersebut pada atau melalui Winbox. Karena kalau tanpa Winbox nanti kita hanya bisa mengkonfigurasikannya dengan command line. Nah, kalau di Winbox kita bisa mengkonfigurasikannya dengan GUI. Nah, kemudian kita membuka Winbox. Pada Winbox, kita masuk ke Nextboard, kemudian kita refresh. Nah, ini tidak akan keluar dikarenakan mikrotiknya belum kita nyalakan. Sehingga kita dapat menyalakan mikrotiknya terlebih dahulu dengan mengklik Start. Nah, kemudian apabila sudah terdapat tampilan seperti ini, pada mikrotiknya kita dapat membuka Winbox, pada Nextboard, kemudian dapat kita refresh. Nah, maka akan muncul ini MAC address dari mikrotik yang sudah kita jalankan pada VirtualBox. Kemudian dapat kita klik. Untuk username dan password kita isi seperti ini aja. Untuk username-nya admin dan passwordnya kosong. Ini merupakan defaultnya. Lalu kita connect. Nah, sudah masuk ke sini. Kemudian kita dapat melihat ada interface untuk melihat, nah ini. Nah, Ether 1 ini merupakan host only adapter sesuai dengan konfigurasi yang terdapat pada VirtualBox. Kemudian untuk melihat versi mikrotik, kita dapat masuk ke sistem. Kemudian kita dapat masuk ke resource. Nah, ini terdapat untuk versionnya itu 6.43.13 sama dengan yang terdapat pada VirtualBox. Kemudian untuk melihat license-nya yang seharusnya level 6, kita dapat melihat di license melalui sistem juga, ini tertera level 6. Kemudian untuk melihat package, dapat kita masuk ke sistem, kemudian kita buka package. Nah, ini sama juga versionnya, sama seperti yang seharusnya. Kemudian kita shutdown terlebih dahulu untuk
bisa melanjutkan ke proses cloning. Untuk men-shutdown, kita dapat masuk ke sistem, kemudian shutdown ini. Kita klik yes, dan akan mati pada VirtualBox dan juga pada Winbox akan otomatis keluar. Nah, kemudian untuk mengclone mikrotiknya, kita dapat mengklik kanan pada VirtualBox, kemudian kita klik clone. Kita beri nama mikrotik 1, kemudian kita next, kita pilih full clone, kita finish. Dan akan keluar mikrotik 1. Dan dapat kita start untuk memulai atau menjalankan mikrotiknya. Ketika sudah seperti ini, kita dapat membuka Winbox. Kita menunggu sistem terlebih dahulu. Jika sudah menyala seperti ini, kita dapat melanjutkan pada Winbox. Kita klik refresh. Lalu kita masuk melalui MAC address. Lalu kita connect. Kemudian agar berbeda, kita ganti terlebih dahulu namanya melalui sistem, kemudian masuk ke identity. Kita ganti menyesuaikan namanya tadi, yaitu mikrotik 1. Kita apply, kemudian kita klik OK. Lalu di sini namanya akan berubah menjadi mikrotik 1 sesuai dengan yang ada pada VirtualBox. Kemudian kita dapat mengubah MAC address-nya agar berbeda dengan mikrotik master. Untuk mengubah MAC address, kita dapat masuk ke interface, kemudian double klik pada enter 1 ini. Nah, ini MAC address yang lama, akhiran EFCF. Kemudian kita dapat mereset MAC address agar MAC address-nya berbeda dengan mikrotik masternya. Nah, apabila sudah kita reset, nah ini sudah berbeda MAC address-nya. Jadi 74. Kemudian kita dapat masuk lagi melalui MAC address, kita konekkan ini. Kita tutup, kita minimize terlebih dahulu. Kemudian kita akan cloning lagi untuk mikrotik 2. Kita dapat menekan Ctrl O. Kita beri nama mikrotik 2. Kita dapat klik next, full clone. Dapat kita start. Untuk Winbox-nya, karena ini masih Winbox mikrotik 1, kita dapat membuka new Winbox. Kita menunggu ini terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, dapat kita refresh Winbox-nya. Dan akan keluar atau terdeteksi 2 mikrotik, yaitu mikrotik 1 dan mikrotik master. Nah, untuk mikrotik masternya ini kita konekkan terlebih dahulu, kemudian kita ganti namanya menjadi mikrotik 2. Untuk mengganti namanya, kita dapat masuk ke sistem, identity. Lalu kita ganti menjadi mikrotik 2. Kita apply, kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengganti MAC address-nya melalui interface. Lalu double klik pada enter 1. Ini yang namanya akhiran EFCF sama seperti mikrotik master. Kita reset MAC address-nya. Lalu akan otomatis tertutup seperti ini. Cancel. Kemudian kita refresh. Nah, untuk mikrotik 2, identitinya sudah berubah yang tadinya mikrotik master. Dan juga MAC address-nya menjadi 71.6F. Kita coba membuat clone lagi untuk mikrotik 3. Pada Winbox-nya ini tadi kita konekkan dulu pada yang mikrotik 2. Kemudian kita di Winbox untuk masuk ke mikrotik 3.
Jika sudah seperti ini, kita dapat refresh agar keluar yang mikrotik 3. Nah, mikrotik 3 ini masih terbaca sebagai mikrotik master, sehingga kita konekkan terlebih dahulu. Kemudian kita ganti identitinya menjadi mikrotik 3 melalui sistem identity. Kita ubah namanya, apply, oke. Kemudian kita masuk ke interface, lalu masuk ke header 1, kita ganti juga MAC address-nya. Nah, kemudian sudah cancel dulu, kita refresh. Nah, ini sudah terlihat MAC address yang baru, yaitu E1id. Dan kita konekkan seperti ini. Untuk mematikannya, kita dapat men-shutdown pada Winbox melalui sistem kemudian shutdown. Nah, kemudian nanti akan menutup sendiri seperti itu tadi. Selain itu, kita juga dapat mematikannya melalui CLI atau command line. Pertama kita login dulu, ini passwordnya kosong. Kemudian pada CLI kita akan coba memasukkan atau membuat password baru untuk mikrotik 2. Kita beri password admin juga. Admin sudah, kita masuk ke mikrotik 2. Kemudian untuk men-shutdown kita dapat tip /system shutdown. Kita enter. Kemudian kita pilih yes atau kita klik yes. Kemudian ini akan mati juga untuk mikrotik 2. Apabila kita mematikan pada command line, Winbox juga akan ikut mati. Nah, begitu juga sebaliknya apabila kita mematikan pada Winbox, command line juga akan mati. Nah, yang terakhir kita mematikan melalui Winbox untuk mikrotik 1 melalui sistem shutdown yes. Nah, lalu pada VirtualBox akan terlihat jika mikrotik hasil clone-nya sudah power off semua. Sekian penjelasan dari saya untuk proses cloning mikrotik pada VirtualBox dan juga konfigurasinya melalui Winbox dan CLI untuk proses shutdown-nya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.